Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan podcast mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu bab 5 mengenai Profit Center. Sebelum kami memulai podcast pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sustewati, MPMC 1 C020088. Di sini saya selaku host, ditemani oleh rekan saya Artika Ratulia. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Artika Ratulia dengan PMC 1 C020076 sebagai narasumber. Baik, sebelum kami melakukan podcast, izinkan saya menjelaskan materi singkat mengenai Profit Center. Profit Center atau dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai pusat laba adalah unit organisasi atau bagian dari suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Setiap profit center memiliki pendapatan, biaya, dan laba yang dapat diidentifikasi secara independen. Dalam hal ini, profit center beroperasi seperti bisnis kecil di dalam perusahaan yang lebih besar. Tujuan dari profit center ini adalah untuk mengukur kinerja dan profitabilitas dari setiap unit atau departemen secara terpisah. Hal ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi kontribusi setiap profit center terhadap laba keseluruhan perusahaan, serta untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan informasi tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kami akan memulai sesi tanya-jawab. Baik, kan tadi sudah saya jelaskan mengenai pusat laba. Mungkin dari saudari Artika sendiri akan memiliki pengertian yang berbeda mengenai pusat laba. Tolong jelaskan apa sih yang dimaksud dengan pusat laba? Baiklah, saya akan memberi jawaban atas pertanyaan saudari Sulistewati mengenai laba dan pusat laba. Nah, laba itu merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator yang diantaranya menunjuk ke arah yang berbeda. Sedangkan pusat itu disebut sebagai pusat laba ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab itu diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara perbedaan dan beban, atau departemen yang memiliki tanggung jawab menghasilkan profit atau laba secara langsung. Ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak bisnis terpisah seperti Unilever atau di Indonesia itu PT Indofood. Selain itu, pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki wewenang untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba juga hanya bertanggung jawab mengenai tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya saudari Artika. Kan tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pusat laba. Di dalam pusat laba pasti ada tanggung jawabnya. Saya ingin bertanya kepada saudari Artika, tolong jelaskan bagaimana kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Baik, terima kasih pertanyaannya saudari Sulistewati. Pertanyaan tadi kan bagaimana kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Nah, banyak keputusan manajemen itu melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal ini itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan, trade-off. Nah, tambahan beban iklan adalah salah satu contohnya. Nah, untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Lalu yang kedua itu harus ada cara untuk mengukur keefektifan trade-off yang dibuat oleh manajer. Jadi langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana dua kondisi tadi itu terpenuhi. Jadi kesimpulannya, seluruh pusat tanggung jawab itu diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari pusat tanggung jawab yang sangat jelas merupakan pusat laba, lalu
manajemen ini harus memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab laba akan dapat menutupi kerugiannya, seperti halnya pilihan-pilihan desain sistem pengendalian manajemen yang tidak memiliki batasan-batasan yang jelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Artika. Kan tadi kita sudah mengetahui bagaimana kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab dari laba. Di dalam pusat laba itu kan pasti memiliki manfaat dan kesulitan. Saya izin bertanya lagi nih, jelaskan manfaat dan kesulitan yang mungkin akan timbul dari adanya pusat laba. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi itu jelaskan manfaat dan kesulitan yang mungkin akan timbul dari adanya pusat laba. Nah, menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba itu dapat memberikan manfaat. Nah, seperti yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Lalu yang ketiga, manajemen kantor pusat tetap bebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat itu manajer karena tidak tunduk pada hanya sedikit batasan dari korporat, maka lebih bebas untuk menggunakan imajinasinya dan inisiatifnya. Lalu yang kelima, karena pusat-pusat laba jadi serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba ini memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen yang lebih tinggi, mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi. Lalu yang keenam itu kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer meningkatkan labanya. Lalu yang ketujuh itu pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Lalu yang terakhir, karena output yang dihasilkan telah siap dipakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Lalu selain manfaat laba tadi, ini juga pusat laba ini juga menimbulkan beberapa kesulitan. Yang pertama itu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi ini akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Lalu yang kedua, jika manajemen kantor pusat itu lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit dan ini akan berkurang. Lalu yang ketiga, ini perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Lalu yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional ini akan saling berkompetisi satu sama lain, jadi akan semakin banyak persaingan. Lalu yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin ini akan mengakibatkan duplikasi tugas setiap pusat laba. Lalu yang keenam, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Lalu yang ketujuh, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Lalu yang terakhir, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba ini akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Terima kasih atas penjelasannya, Saudari Artika. Kita kan tadi sudah mengetahui manfaat dan kesulitannya nih dari pusat laba. Pusat laba itu kan tercipta dari suatu bisnis. Saya izin bertanya lagi nih kepada Saudari Artika. Jelaskan yang dimaksud unit bisnis sebagai pusat laba itu apa ya? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Sulistiawati. Tadi kan Saudari Sulistiawati menanyakan yang dimaksud unit bisnis sebagai pusat laba. Nah,
hampir semua unit bisnis itu diciptakan sebagai pusat laba, karena manajer yang bertanggung jawab atas unit bisnis ini memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Nah, para manajer ini akan berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Nah, meskipun demikian, wewenang seorang manajer itu dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Artika. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai unit bisnis sebagai pusat laba. Di dalam unit bisnis ini pasti akan memiliki masalah yang dihadapi. Saya izin bertanya lagi nih kepada Saudari Artika. Jelaskan masalah apa yang biasanya terjadi di unit bisnis. Baik, yang ditanyakan Saudari Sulistiawati tadi, masalah yang biasanya terjadi di unit bisnis itu apa saja ya umumnya yang terjadi. Nah, salah satu masalah utama atau yang umum terjadi itu ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Maka sangat penting untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama itu keputusan produk, yang dimana ini terdiri dari barang atau jasa, apa yang harus dibuat dan dijual. Lalu yang kedua, keputusan pemasaran, mengenai bagaimana, di mana, dan berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Lalu yang ketiga, keputusan ketiga itu keputusan pengadaan atau procurement atau sourcing. Nah, ini mengenai bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang atau jasa. Nah, jika manajer unit bisnis ini mengendalikan 3 keputusan tadi, maka biasanya tidak ada kesulitan dalam melaksanakan pertanggungjawab laba dan mengukur kinerja. Pada umumnya, semakin besar tingkat integrasi dalam perusahaan, maka semakin sulit melaksanakan pertanggungjawaban pusat laba tunggal untuk ketiga keputusan tadi dalam lini produk yang ada, yaitu jika keputusan produksi, pengadaan, dan pemasaran untuk lini produk tunggal dipecah ke dalam 2 unit bisnis atau lebih. Nah, ini memisahkan kontribusi tiap-tiap unit bisnis demi kesuksesan lini produk secara keseluruhan mungkin akan sulit. Mungkin itu saja. Terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan nih masalah yang terjadi di dalam unit bisnis. Kita akan memasuki materi mengenai manajemen korporat. Di dalam manajemen korporat ini kan memiliki batasan-batasan. Izin bertanya lagi nih kepada Saudari Artika. Tolong sebutkan batasan apa saja dari manajemen korporat tersebut. Baik, batasan dari manajer korporat ya. Nah, biasanya ini batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat ini biasanya dikelompokkan menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu batasan yang timbul dari pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Nah, hampir semua perusahaan ini mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas-aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis ini berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Unit bisnis yang ada harus saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Oleh karena itu, suatu unit bisnis ini dapat menemukan bahwa rencana ekspansinya gagal karena ada manajer dari unit bisnis lain yang telah meyakinkan manajer senior bahwa unit bisnisnya ini memiliki program yang lebih menarik daripada unit bisnis yang lain. Lalu perusahaan-perusahaan ini mengenakan batasan pada unit-unit bisnis karena kebutuhan akan keseragaman yang tipe 2. Nah, satu batasan bahwa unit bisnis harus menyesuaikan diri terhadap sistem pengendalian manajemen dan akuntansi perusahaan. Batasan-batasan ini dapat menjadi masalah besar bagi unit-unit yang baru diakuisisi dari perusahaan lain dan telah dirancang dengan menggunakan sistem yang berbeda. Terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Di dalam pusat laba itu kan memiliki aktivitas pemasarannya nih. Izin
bertanya lagi kepada Saudari Artika, tolong jelaskan bagaimana aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba. Baiklah, tadi kan ada pertanyaan bagaimana unit bisnis sebagai pusat laba. Nah, sekarang bagaimana aktivitas pemasaran ini dapat dijadikan sebagai pusat laba. Nah, aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat, sehingga harga transfer yang diberikan kepada pusat laba ini harus berdasarkan biaya standar dan bukan biaya aktual dari produk yang terjual. Nah, dengan menggunakan dasar biaya standar, ini akan memisahkan kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya manufaktur, di mana hal ini itu mempengaruhi kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya di mana hal ini akan mempengaruhi perubahan tingkat efisiensi yang berbeda di luar kendali manajer pemasaran. Terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba. Di dalam aktivitas ini ada aktivitas manufaktur. Ada yang mengatakan bahwa aktivitas manufaktur biasanya disebut dengan pusat beban. Saya izin bertanya lagi nih kepada Saudari Artika. Jelaskan mengapa aktivitas manufaktur biasanya disebut pusat beban. Baiklah, terima kasih pertanyaan Saudari Sulisawati. Tadi ada unit bisnis sebagai pusat laba, lalu ada aktivitas pemasaran dijadikan sebagai pusat laba. Lalu yang ini bagaimana aktivitas manufaktur biasanya disebut pusat beban kan? Nah, aktivitas manufaktur ini biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya, standar, dan anggaran overhead. Nah, tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran ini tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Salah satu cara untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur secara keseluruhan adalah dengan menjadikan pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga jual produk dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. Cara seperti ini mungkin jauh dari kata sempurna. Sebagian karena banyak faktor yang mempengaruhi volume dan kombinasi penjualan berada di luar jangkauan kendali manajer manufaktur. Meskipun demikian, hal ini masih lebih baik diterapkan daripada menganggap operasi manufaktur ini hanya bertanggung jawab untuk biaya. Baik, terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan nih aktivitas yang ada di pusat laba. Sekarang kita akan memasuki pengukuran profitabilitas yang ada di pusat laba. Izin bertanya lagi kepada Saudari Artika. Coba sebutkan dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi perusahaan tersebut. Baik, tadi pertanyaan dari Saudari Sulisawati itu sebutkan dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi perusahaan kan. Nah, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi perusahaan. Yang pertama itu ukuran kinerja manajemen. Ini memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini juga digunakan untuk perencanaan atau planning, coordinating, dan controlling kegiatan sehari-hari dari perusahaan dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua, pengukuran yang kedua itu ukuran kinerja ekonomis. Di mana ini memiliki fokus pada bagaimana kinerja perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Artika. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu perusahaan. Di dalam perusahaan kan pasti memiliki suatu kinerja. Saya izin bertanya lagi nih kepada Saudari Artika. Tolong jelaskan dari jenis-jenis ukuran kinerja tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Sulistiawati. Mengenai jenis-jenis ukuran kinerja kan, mengenai ukuran kinerja ini, kinerja suatu perusahaan itu selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk overhead korporat, overhead
atau korporat lalu dialokasikan ke pusat laba atau perusahaan. Meski demikian, kinerja manajer perusahaan ini dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama itu ukuran margin kontribusi atau contribution margin. Ini menunjukkan rentang atau spread antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat ukur kinerja manajer perusahaan karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatiannya untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung atau direct profit. Nah, direct profit ini menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran perusahaan, baik yang dikeluarkan oleh perusahaan atau yang dapat ditelusuri langsung ke perusahaan. Yang ketiga itu laba yang dapat dikendalikan atau controllable profit. Controllable profit ini menunjukkan pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Lalu yang keempat, pengukuran yang keempat itu laba sebelum pajak atau income before income tax. Seluruh overhead korporat ini akan dialokasikan ke perusahaan berdasarkan jumlah kreatif dari beban yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pusat laba. Yang terakhir itu pengukuran laba bersih atau net income. Nah, perusahaan ini akan mengukur pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak. Mungkin sedikit tambahan mengenai terkait chapter 5 pusat laba atau profit center ini. Nah, di dalam pusat laba memilih metode pengakuan pendapatan yang tepat itu sangat penting, tentang apakah pendapatan dicatat ketika pesanan dibuat atau ketika pesanan dikirim ataupun ketika uang kas diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai narasumber pada video kali ini. Saya kembalikan kepada Saudari Sulistiawati. Baik, terima kasih Saudari Artika atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast pada malam hari ini. Saya selaku host, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.